Sabtu pagi, tanggal 2 Oktober 1965, dari Istana Bogor, Presiden Soekarno memanggil pimpinan keempat angkatan. Dari Angkatan Darat hadir Jenderal Mursyid, Deputi Operasi, serta Jenderal Pranoto, asisten 3 yang pada Jumat sore telah ditunjuk selaku caretaker pimpinan Angkatan Darat, mengingat keberadaan Jenderal Yani sampai saat itu masih belum diketahui. Langkah cepat Soekarno menetapkan Pranoto, menambah daftar kecurigaan terhadap perannya selama jam-jam menegangkan tersebut. Mengapa dia sesigap itu langsung menetapkan Pranoto sebagai caretaker pimpinan Angkatan Darat sekaligus berkonsultasi dengan Omar Dhani, Marta Dinata, dan Sucipto, pimpinan angkatan lainnya, tetapi justru tidak dengan seorang pun pimpinan Angkatan Darat. Bahkan dari Angkatan Darat hanya Suparjo yang dimintai pendapat. Apakah karena alasan Suparjo satu-satunya perwira tinggi Angkatan Darat yang sudah ada di Halim, atau karena mereka berdua memang berkomplot? Soeharto melukiskan, meski sejak pagi saya telah dipanggil ke Bogor, tetapi karena saya masih sibuk dengan Jenderal Umar mengatur situasi di Jakarta, baru pukul 15 lebih saya berangkat dan pukul 16 sampai di sana. Setelah pertemuan yang sudah tertunda lama dimulai, Laksamana Omar Dhani dan Komodor Leo Watimena menyusul datang. Saya merasa mereka berdua terlambat karena baru dari luar kota. Semua peserta rapat, termasuk Presiden, sudah lama menunggu. Setelah Jenderal Soeharto datang, rapat bisa dimulai. Saat itu Soeharto datang dengan setengah hati, nampak jelas pada wajahnya keruh, kenang mangil, pengawal pribadi Bung Karno. Bahkan alasan Soeharto masih harus mengatur keamanan ibu kota bersama-sama Jenderal Umar terasa dicari-cari, sekaligus kurang sesuai dengan pernyataan bahwa sejak pukul 6:10 Sabtu pagi, seluruh Jakarta pada umumnya dan khususnya Pangkalan Udara Halim, tempat komplotan G30S berada, telah dia kuasai. Saat itu Soeharto baru saja kecewa mendengar laporan Ali Murtopo bahwa Kolonel Sarwo Edi bersama beberapa perwira tinggi AURI telah mendahului terbang ke Bogor naik helikopter kepresidenan Sikorsky S-61Y diterbangkan Ajudan Presiden Kolonel Udara Karjono. Sudah bisa dipastikan begitu, telaah intelijen Kostrad, mereka menghadap Presiden. Ali Murtopo melukiskan, mendengar laporan tadi Pak Harto memberi komentar, "Sopo sing akon Sarwo nyang Bogor? Siapa memberi perintah kepada Sarwo untuk pergi ke Bogor? Perintah saya rebut dan bereskan Halim, bukan pergi kemana-mana. Itu bukan tugasnya, saya Panglima, saya yang memberi perintah, bukan dia." Dari sisi Sarwo Edi, semuanya terjadi tanpa sengaja. Pada saat itu misi saya untuk mengamankan Halim sudah saya anggap selesai. RPKAD di bawah pimpinan Mayor C.I. Santosa telah bisa menguasai Halim. Pesawat AURI sudah bisa dicegah terbang karena sudah digembosi. Bahkan full contact dengan Banteng Raiders juga sudah ceasefire. Maka saya akan melaporkan ini kepada Pak Harto. Ketika Sarwo Edi sedang bersiap berangkat, tiba-tiba Laksamana Udara Sri Mulyono Herlambang berkata, "Tadi pagi Presiden memanggil semua Panglima ke Bogor. Sudah pasti Jenderal Soeharto juga berangkat ke sana. Kalau Kolonel akan melapor, karena saya juga akan ke sana, mari kita terbang bersama. Pasti bisa lebih cepat bertemu."